Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Nabi Ilyas alaihi salam adalah salah satu dari nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa alaihi salam, dan berasal dari kalangan Bani Israel. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan dan petunjuk kepada kaumnya, yaitu kaum Baal yang tinggal di wilayah Baalbek, sebuah daerah yang sekarang terletak di Lebanon. Nabi Ilyas hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala bernama Baal. Kaum ini terjerumus dalam kesesatan dan menyekutukan Allah. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihi salam dan lebih memilih untuk menyembah Baal, yang dianggap sebagai dewa pertanian dan kesuburan. Kaum Baal sangat kaya raya, namun mereka juga terkenal karena kefasikan dan ketidakadilan yang merajalela di antara mereka. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menyadarkan kaum Baal dari kesesatan mereka dan mengajak mereka kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, perintah dakwah Nabi Ilyas kepada kaumnya disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 124-126 yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah satu seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Namun, kaum Baal sangat keras kepala dan tetap menyembah berhala mereka. Meskipun Nabi Ilyas telah memberikan nasihat, memperingatkan mereka dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka menolak untuk beriman dan bahkan menentang dakwahnya. Karena kaum Baal menolak ajaran Nabi Ilyas, Allah mengirimkan azab berupa kekeringan yang sangat panjang ke negeri mereka. Tanah mereka yang subur berubah menjadi kering, dan hasil pertanian mereka tidak lagi tumbuh. Namun, kaum Baal tetap enggan beriman kepada Allah meskipun mereka menderita akibat azab tersebut. Meskipun Nabi Ilyas terus berusaha menyadarkan mereka, hanya sedikit sekali dari kaum Baal yang beriman. Akhirnya, azab kekeringan yang Allah timpakan kepada mereka menjadi semakin parah. Dalam kondisi tersebut, mereka memohon kepada Nabi Ilyas agar berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab ini. Setelah Nabi Ilyas berdoa, Allah mengakhiri kekeringan dan memberikan hujan kepada mereka. Meskipun begitu, setelah azab berakhir, kebanyakan kaum Baal kembali kepada penyembahan berhala. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang signifikan, Nabi Ilyas merasa sangat sedih dan kecewa atas kekerasan hati kaumnya. Kaum Baal terus menolak ajarannya dan kembali pada kesesatan mereka. Maka, atas izin Allah, Nabi Ilyas akhirnya meninggalkan kaumnya. Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa Nabi Ilyas hidup dalam persembunyian dan terus beribadah kepada Allah hingga akhirnya Allah mengangkatnya ke langit seperti halnya Nabi Idris alaihi salam. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi lainnya. Setelah Nabi Ilyas, Allah mengutus Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwah dan membimbing Bani Israel. Nabi Ilyasa adalah pengikut setia Nabi Ilyas dan diangkat sebagai penerusnya. Meskipun perjuangan untuk menegakkan ajaran tauhid di tengahan kaum yang sesat tetap berat, Nabi Ilyasa melanjutkan misi kenabian dengan penuh kesabaran. Sahabat beriman, kisah Nabi Ilyas menyampaikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama mengenai keteguhan dalam dakwah. Meskipun menghadapi banyak penolakan dan tantangan, Nabi Ilyas tetap teguh dan sabar dalam menyampaikan ajaran Allah. Kemudian bahaya penyembahan berhala. Penyembahan kepada selain Allah membawa kehancuran, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Yang ketiga adalah rahmat Allah. Meskipun kaum Baal menerima azab kekeringan, Allah tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan menghentikan azab ketika Nabi Ilyas berdoa. Sahabat beriman, tidak ada riwayat atau dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap. Kisah Nabi Ilyas lebih menekankan pada dakwahnya kepada kaum Baal yang sesat dan kesabarannya dalam menyampaikan ajaran tauhid. Nabi Ilyas adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai nabi, dan tidak disebutkan dalam sumber-sumber otoritatif bahwa beliau memiliki sayap seperti malaikat. Adapun gambaran nabi atau manusia memiliki sayap lebih sering dikaitkan dengan para malaikat dalam tradisi Islam, bukan para nabi. Malaikat memang digambarkan memiliki sayap dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang bersayap. 2, 3, dan 4. Namun para nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, dan mereka tidak digambarkan memiliki ciri-ciri fisik seperti malaikat. Tidak ada keterangan yang pasti mengenai tinggi badan Nabi Ilyas alaihissalam dalam Al-Quran, hadis, atau sumber-sumber otoritatif lainnya. Seperti halnya banyak nabi lainnya, informasi tentang aspek fisik termasuk tinggi badan Nabi Ilyas tidak disebutkan secara rinci dalam literatur Islam yang sahih. Penekanan dalam kisah Nabi Ilyas lebih kepada perjuangan dakwahnya, kesabarannya, serta ajaran tauhid yang disampaikannya kepada kaum Baal. Oleh karena itu, informasi fisik seperti tinggi badan beliau bukanlah hal yang menjadi fokus dalam ajaran Islam. Yang lebih penting adalah teladan moral dan spiritual yang ditunjukkan oleh Nabi Ilyas dalam menjalankan tugas kenabiannya. Nabi Ilyas alaihissalam menghadapi berbagai ujian dalam kehidupannya sebagai utusan Allah, terutama dalam usaha untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nah, sahabat beriman, berikut ini adalah beberapa ujian utama yang dialami oleh Nabi Ilyas. Yang pertama, kaum yang menyembah berhala. Ujian pertama dan utama yang dihadapi Nabi Ilyas adalah menyadarkan kaumnya yang telah tersesat dalam penyembahan berhala. Kaum Nabi Ilyas menyembah berhala yang disebut Baal. Meskipun Nabi Ilyas berusaha mengajak mereka kembali kepada tauhid atau menyembah Allah yang Maha Esa, kaumnya sangat keras kepala dan menolak dakwahnya. Mereka lebih memilih untuk tetap dalam kesesatan dan berpegang pada tradisi penyembahan berhala. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Ilyas mengingatkan kaumnya. Terdapat dalam surat As-Saffat ayat 124-126. Penolakan dari kaumnya adalah ujian besar bagi Nabi Ilyas, karena meskipun beliau telah memberikan nasihat dan peringatan, sebagian besar dari mereka tetap menolak dan berpaling dari ajaran tauhid. Yang kedua adalah keras kepala dan perlawanan kaum Baal. Selain menolak ajaran tauhid, kaum Baal juga menunjukkan perlawanan kepada Nabi Ilyas. Mereka bukan hanya tidak menghiraukan dakwahnya, tetapi juga menentangnya secara terang-terangan. Nabi Ilyas dihadapkan pada keangkuhan dan kesombongan kaumnya yang merasa bahwa berhala Baal memberikan mereka kekayaan dan keberuntungan dalam kehidupan mereka. Perlawanan keras ini merupakan ujian mental dan spiritual bagi Nabi Ilyas, yang harus tetap sabar dan tegar dalam menyampaikan risalah Allah, meskipun menghadapi ancaman dan penolakan. Nomor 3 adalah azab kekeringan. Karena kesombongan dan penolakan kaumnya, Allah menguji kaum Baal dengan mengirimkan azab berupa kekeringan yang sangat panjang. Tidak ada hujan yang turun, tanah menjadi gersang, dan sumber daya alam mereka habis. Kekeringan ini adalah bentuk peringatan dari Allah agar mereka bertaubat dan kembali kepadanya. Namun, meskipun azab kekeringan ini menimpa mereka, kaum Baal tetap enggan beriman kepada Allah.
Nabi Ilyas menghadapi ujian berat karena kaum tersebut hanya memohon pertolongan kepadanya saat mereka dalam kesulitan, tetapi kembali menyembah berhala begitu azab diangkat. Nomor 4 adalah kekecewaan terhadap kaumnya. Setelah bertahun-tahun berdakwah dengan sedikit sekali hasil, Nabi Ilyas merasa kecewa dan sedih karena kaumnya tetap tidak mau beriman. Hal ini menjadi ujian emosional bagi beliau, karena sebagai nabi, misinya adalah menyelamatkan kaumnya dari kebinasaan. Namun, hati kaumnya sangat keras dan mereka terus-menerus menolak hidayah Allah. Akhirnya, Nabi Ilyas memutuskan untuk meninggalkan kaumnya setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa perubahan berarti. Beliau merasa bahwa kaumnya telah mendapatkan cukup peringatan, dan sudah saatnya beliau berpaling dari mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah mengangkat Nabi Ilyas ke langit, seperti halnya Nabi Idris alaihi salam. Meskipun beberapa sumber lain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas wafat secara alami. Yang nomor 5 adalah keteguhan dan kesabaran Nabi Ilyas. Ujian lain yang dihadapi Nabi Ilyas adalah bagaimana beliau tetap teguh dan sabar dalam menjalankan misi dakwahnya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala, Nabi Ilyas tidak menyerah atau berpaling dari tugas kenabiannya. Beliau tetap bersandar pada Allah dan terus menyampaikan risalahnya. Meskipun respon yang diterima seringkali negatif, kesabaran dan keteguhan Nabi Ilyas dalam menghadapi kaumnya ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani berbagai ujian kehidupan, terutama dalam hal kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Sahabat beriman, kisah ujian Nabi Ilyas memberikan beberapa pelajaran penting untuk kita. Yang pertama mengenai kesabaran dalam berdakwah. Sebagai nabi, beliau harus menghadapi berbagai kesulitan dalam menyampaikan risalah Allah. Ini mengajarkan umat manusia pentingnya kesabaran dalam berjuang untuk kebenaran. Kemudian yang kedua adalah teguh dalam iman. Meskipun kaumnya tidak mau mendengar, Nabi Ilyas tetap teguh dalam keyakinan dan terus mengajak mereka kepada tauhid. Kemudian yang ketiga adalah bahaya kesombongan dan penyembahan berhala. Kaum Baal yang menyembah berhala menolak ajakan kebenaran dan akhirnya ditimpa azab dari Allah sebagai peringatan. Penyembahan selain Allah membawa kepada kehancuran. Yang nomor 4 adalah rahmat Allah. Meskipun kaum Baal diazab dengan kekeringan, Allah tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Ini menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah bagi hambanya yang mau kembali ke jalannya. Ujian-ujian yang dialami Nabi Ilyas menegaskan pentingnya keimanan yang kokoh, kesabaran, dan pengorbanan dalam menegakkan kebenaran. Dan sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.